Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belam, jumpa lagi di Belam Corner. Ruang santai untuk mengupas cerita-cerita menarik baik itu seputar pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. Dan kalau biasanya nih kita melihat kegiatan berjalan lancar, ruangan siap digunakan, kendaraan tersedia, peralatan berfungsi dengan baik, dan berbagai kebutuhan kantor terpenuhi. Pernah nggak sih kalian terfikirkan siapa sih orang-orang di balik ini semua? Nah, di episode kali ini kita akan mengupas sisi lain nih, yang jarang terlihat tetapi punya peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan kantor di Balai Litbang Agama Makassar. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Ketua Tim BMN dan Umum Balai Litbang Agama Makassar, Bapak Andi Hijaz Muhtar. Halo Bapak. Ya, Bagaimana Pak kabarnya? alhamdulillah baik. Wah, Masya Allah, tabarakallah ya Pak. Jadi ini pertemuan pertama kita nih di podcast Belam Corner Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Hijaz, kan banyak orang mengenal BMN itu hanya sebatas ruang kantor, padahal kan pasti tugasnya jauh lebih banyak nih Pak. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya tugas di bagian BMN dan umum ini yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang Pak? Baik, Sobat Belam dimanapun berada, yang pertama pada tahun ini kami diamanahkan kembali untuk menjadi Ketua Tim Umum dan BMN. Memang banyak yang mengira bahwa BMN ini hanya mengurusi kursi, meja, kendaraan dinas, terus AC misalnya. Tapi sebenarnya tim ini mempunyai ruang lingkup yang sangat strategis dan luas. Tim ini sebenarnya bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa pastikan bahwa sarana dan prasarana dan pelayanan perkantoran itu dapat tersedia dan berfungsi dengan baik. Contoh misalnya di BMN, tugas kami di BMN itu bagaimana mendampingi suatu aset itu sejak lahir sampai pensiun. Prosesnya itu sejak dari proses perencanaannya, proses pengedaannya, terus proses penggunaannya digunakan oleh teman-teman. Terus selanjutnya apabila aset tersebut rusak, itu akan diperbaiki. Tergantung kategori rusaknya, apakah rusak ringan atau rusak berat. Dan sampai pada akhirnya aset tersebut itu dihapuskan. Jadi semua aset yang kami catat di aplikasi kami itu pertanggungjawabannya sampai pensiun itu harus ada. Rusak pun barang ini harus kita tahu. Nah, itu kalau untuk di bagian BMN sendiri. Selanjutnya untuk di umum, tugas kami di umum itu bagaimana agar semua aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan lancar. Contoh misalnya proses surat menyurat, itu kan melewati umum. Terus proses pelayanan sarana dan prasarana. Kalau ada sarana dan prasarana yang rusak itu semuanya melapor sama kita. Terus penggunaan kendaraan dinas itu melapor ke kami juga. Jadi memang tim umum ini kadang tidak terlihat, tapi dengan teman-teman bisa merasakan penggunaan wifi yang lancar, penggunaan AC yang dingin, atau penggunaan kendaraan dinas yang tidak ada masalah, terus semua aktivitas dapat berjalan lancar, itulah bagian dari tugas kami di umum dan BMN. Mungkin begitu Sobat Belam. Jadi cukup menarik sekali ya Pak, karena ternyata tim umum dan BMN ini bukan hanya fokus ke peralatan dan barang-barang kantor saja, tapi juga memastikan kalau seluruh kebutuhan kantor, aktivitas kantor itu berjalan dengan lancar dan baik. Jadi bisa dibilang BMN dan umum ini tuh merupakan salah satu motor penggerak ya Pak, untuk aktivitas di Belam. Kalau di bagian lain kan, kalau kami di BMN, kita beli barang baru ini, itu akan tetap kami urusi sampai barang tersebut itu rusak. Wow. Artinya makanya tadi saya katakan kami bertanggung jawab untuk mendampingi aset tersebut sejak dari lahir sampai pensiun. Pensiun itu pun harus ada keterangan ini pensiunnya dihapuskan atau seperti apa. Seperti itu tugas kami di umum dan BMN. Oke Pak. Nah, kalau kan Pak Hijaz ini sebelumnya pada tahun 2025 sempat memimpin tim umum BMN dan perpustakaan, dan pada tahun 2026 ini
fokusnya di BMN dan umum kan Pak. Kalau boleh tahu nih, apa sih perbedaan tantangan dan fokus kerja yang paling berbeda nih Pak dari dua periode ini? Memang di tahun 2025 itu tugas kami memang ya lumayan berat, karena pertama kami masih di BMN juga, terus selanjutnya di umum. Yang membedakan itu kami ditugasi tanggung jawab untuk pelayanan perpustakaan. Fokus utama kami pada tahun 2025 itu adalah bagaimana agar perpustakaan kita itu bisa akreditasi. Tapi alhamdulillah kami bisa meraih akreditasi perpustakaan, walaupun sebenarnya banyak komponen yang perlu disiapkan, tapi alhamdulillah kita bisa meraih nilai B. Di tahun ini fokus kami hanya dua, yaitu BMN dan umum. Kalau di BMN sendiri ya bagaimana kita pastikan tetap di tahun ini ada penghapusan BMN. Karena dari tahun 2019, ini sekedar informasi buat Sobat Belam, bahwa kami sejak dari 2019 itu tiap tahun melaksanakan penghapusan BMN. Jadi dengan berkurangnya tanggung jawab kami di perpustakaan ini, kami berharap tahun ini kami bisa kembali lagi untuk melaksanakan penghapusan BMN. Selanjutnya untuk terkait layanan administrasi perkantoran, untuk di tahun ini yang kami akan maksimalkan kembali terkait arsip-arsip. Mungkin kita akan semua proses-proses itu kita arsipkan. Jadi tidak ada istilahnya dokumen yang keluar dari umum itu yang tanpa kita scan atau kita arsipkan secara digital. Oh, baik Pak. Nah, kadang kan kita melihat ini tuh hanya hasil akhirnya saja nih Pak, sementara proses dibalik itu semua tidak terlihat. Menurut Pak Hijaz sendiri, kenapa sih pengelolaan aset dan layanan umum ini tuh sangat baik dan sangat penting bagi kelancaran di Balai Litbang Agama Makassar Pak? Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa memang bagian umum dan BMN ini merupakan merupakan pondasi dari seluruh aktivitas dari perkantoran. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Terus tanpa adanya proses pelayanan sarana dan prasarana juga, aktivitas perkantoran mungkin bisa terhambat. Jadi memang fungsi BMN dan umum ini memang sangat penting bagi suatu instansi untuk kelancaran aktivitas perkantoran. Oh iya Pak. Nah Pak, biasanya kan pekerjaan yang penuh tanggung jawab itu selalu menyimpan cerita menarik. Oh iya. Selama menjadi ketua tim BMN dan umum nih Pak, adakah pengalaman atau kejadian yang cukup berkesan nih? Kalau boleh tahu Pak. Kejadian yang paling berkesan itu sejak kami pertama kali melakukan penghapusan BMN. Karena sebelumnya kan banyak aset kita yang menumpuk, yang sudah rusak berat tapi itu tidak pernah terhapuskan. Terus kami tiba-tiba bertanggung jawab untuk penghapusan. Yang paling berkesan itu adalah mencari barang-barang yang memang di aplikasi ada tapi fisiknya tidak ada. Apalagi barang-barang yang kecil, itu yang kemungkinan besar sudah pindah tempat, itu sangat mungkin. Ada berapa banyak waktu itu barang-barang yang kami cari, mungkin yang sudah berpindah tempat, itu kami cari kembali di mana keberadaannya, terus kami catat untuk dilakukan penghapusan. Intinya yang menjadi menarik itu barang-barang kecil yang memang sudah puluhan tahun. Karena ada memang barang yang dibeli sudah hampir puluhan tahun, itu masih ada dalam aplikasi. Tapi fisiknya sudah tidak ada, dan itu kami menghapuskan. Kami juga tidak pernah melihat bentuknya. Jadi kami hanya bertanya kepada teman-teman yang sudah senior, apa ada yang pernah melihat barang ini? Dan alhamdulillah pada waktu itu adalah penghapusan pertama kami di tahun 2019. Dan sejak itu tiap tahun kami melakukan penghapusan. Semoga tahun ini kami butuh dukungannya untuk tahun ini kami tetap bisa melakukan penghapusan barang milik negara yang sudah rusak berat. Iya Pak. Nah sekarang kan kita hidup di era yang serba digital.
hampir semua pekerjaan mulai bertransformasi nih Pak ke digital nih. Apakah ada perubahan atau inovasi yang mulai diterapkan di bagian umum dan BMN di Balai Litbang Agama Makassar nih Pak agar pekerjaan bisa lebih menjadi efektif? Kalau yang pertama di bagian BMN sendiri, kami sudah menggunakan aplikasi, tapi aplikasi ini memang aplikasi terpusat, namanya Sakti. Itu semua aset kita yang dibeli menggunakan APBN itu semua sudah wajib kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi kalau di bidang BUMN sendiri itu memang sudah sangat menggunakan aplikasi sampai saat ini. Dan itu aplikasinya memang dari Kementerian Keuangan. Dan di situ ada bermacam-macam akun, ada akun operator, ada akun validator. Jadi memang tidak seperti dulu lagi yang hanya masih fisik kan. Manual Pak. Manual, ya manual betul. Sekarang sudah memang berbasis aplikasi dan masing-masing pimpinan itu mempunyai akun masing-masing untuk bagaimana caranya diverifikasi. Terus untuk terkait umum sendiri, di umum itu kami menggunakan aplikasi Srikandi. Jadi semua proses persuratan kami di umum itu menggunakan aplikasi Srikandi. Intinya kalau kami di umum, semua surat-surat yang keluar dari umum itu wajib kita scan. Untuk apa? Apabila nanti terkadang kan fisik itu bisa hilang ya, tercecer tuh ini. Jadi semua dokumen yang kami buat itu memang kami sudah scan. Apalagi dengan bantu aplikasi Srikandi kan semua surat itu otomatis bisa diarsipkan. Jadi kalau untuk ini kami menggunakan itu aplikasi Srikandi untuk di umum. Jadi keren sekali ya Pak, artinya pengelolaan aset dan pengelolaan BUMN di Balai Litbang Agama Makassar sekarang ini tuh sudah mulai berkembang karena sudah menggunakan teknologi nih Pak, kayak tadi aplikasi Srikandi, terus Sakti. juga Sakti juga. Nah Pak, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, masih ada nih satu pertanyaan, kalau boleh menggambarkan mengenai tim umum dan BUMN, satu kalimat apa sih Pak dan mengapa? Kalau saya tim umum dan BUMN ini adalah tim yang kadang tidak terlihat, tapi ketika teman-teman semua menikmati semua fasilitas yang ada dalam kantor ini, jaringan itu berfungsi, listrik berfungsi, apapun itu berfungsi, itulah tugas kami dari belakang. Iya, mantap sekali ya Pak, singkat, padat, dan jelas. Tapi maknanya itu cukup dalam sekali karena kita memang seringkali bekerja nih ya di balik layar. Justru yang menjadi balik layar itu menjadi fondasi nih untuk membuat semuanya berjalan cukup baik. Dan Sobat Belum, tidak terasa perjumpaan kita kali ini sudah ada di penghujung acara dan terima kasih banyak juga untuk Ketua Tim BUMN dan Umum Balai Litbang Agama Makassar, Bapak Andi Hijaz Muhtar, yang sudah menyempatkan hadir di sini Pak. Dan buat Sobat Belam, jangan lupa untuk ikuti terus Belam Corner di episode selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.